Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi dalam video training ya, cara termudah menampilkan iklan Anda di Google, di YouTube, dan situs partner Google lainnya. Nah, pada video sebelumnya ya, kita sudah selesai membuat iklan, baik dari campaign-nya, ad group-nya, sampai ke tampilan iklannya ya, untuk GSN atau Google Search Network. Nah, sekarang kita akan bahas gimana supaya iklan Anda efektif ya. Selain trik-trik yang saya bagikan di video sebelumnya ya, ada satu lagi hal yang perlu Anda perhatikan supaya iklan Anda berjalan maksimal, yaitu Anda harus melacak ya apa saja yang terjadi di landing page atau website Anda. Kalau Anda pernah menggunakan Facebook Ads ya, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pixel ya. Pixel kode untuk melacak hal-hal yang terjadi di website Anda. Nah, di Google ya, kita juga bisa pasang kode seperti itu. Tapi namanya bukan pixel, namanya adalah Google Tag Manager ya, yang kita konekkan dengan akun Google Ads kita, sehingga kita bisa tahu ya orang masuk halaman kita itu ngapain aja gitu ya. Langsung aja kita bahas cara memasang Google Tag Manager yang bertujuan untuk melacak setiap hal yang terjadi di website Anda ya. Sama persis seperti Pixel, hanya saja kita masang kodenya dari Google ya. Oke, kita langsung praktek ya. Google Tag Manager tampilannya seperti ini ya. Tapi sebelum ke Google Tag Manager, pastikan di website Anda sudah Anda pasang plugin atau alat bantu untuk menyematkan tag ya. Tag Manager ini seperti Pixel juga. Kalau Pixel kan kode-kode yang kita pasang di website kita. Google Tag Manager juga sama, ada kode yang harus kita pasang. Jadi bagi Anda yang mungkin belum tahu ya, untuk memasang kode ya Anda login ke website Anda ya. Ke landing page Anda login, Anda ketikkan kalau Anda menggunakan WordPress, Anda bisa masuk ke WP admin ya. Kalau selain WordPress bisa disesuaikan gimana cara masang kode di sana. Oke, ini website landing page yang saya gunakan untuk beriklan. Nah, di menu dashboard WordPress ini ya, Anda masuk ke settingan plugin ya. Cara termudahnya Anda pasang ini ya, pasang plugin insert header and footer ya. Anda cek di plugin yang terpasang apakah sudah ada atau belum ya. Kalau Anda sudah pasang pixel sebelumnya ya, biasanya sudah ada. Nah, kalau belum ada, tinggal Anda klik new, kemudian cari di sini header and footer. Header and footer. Ini cara termudah ya untuk memasang kode tag manajernya. Oke, Anda pilih salah satu ya, bebas mau Anda pilih yang mana. Saya biasa pakai yang ini ya, yang H dan F ini yang biasa saya pakai yang ini. Intinya kita butuh alat bantu untuk memasang kode dari Tag Manager ke website kita. Oke, aktif ya, aktifkan, activate, kemudian di menu setting ya, itu akan muncul tambahan nih, header and footer ya. Di menu setting akan muncul tambahan header and footer. Nah, klik. Nah, disinilah kita akan memasang kodenya ya. Tinggal copy paste saja ya, sangat mudah sekali. Kalau Anda sudah pernah pasang pixel sebelumnya, pasti di sini sudah ada kode pixel Anda. Nah, kode pixel ini kita pindahkan dulu ke tempat lain. Jadi, gimana caranya supaya kita bisa masang tag manager, pixelnya tetap terpasang ya, yaitu kita tetap kode pixelnya kita copy paste ke tempat lain ya, entah ke catatan atau ke chat Anda. Kemudian kita masukkan kode dari tag manager dulu. Nah, kode pixelnya nanti kita pasang ke tag manager ini. Jadi pixelnya kita pasang melalui tag manager ya. Jadi tag manager ini nggak hanya bisa memasang kode pelacakan dari Google Ads ya. Masang kode pixel juga bisa dari sini ya. Tapi kita bahas di video yang terpisah karena nanti akan sangat panjang sekali videonya. Sekarang kita fokus masang Google Tag Manager dulu ya. Pixelnya dipindahkan ke tempat lain dulu.
Nah, Tag Manager ini bisa Anda akses dari halaman tagmanager.google.com ya. Kalau Anda belum pernah punya akun Google Tag Manager ya, tampilannya akan seperti ini ya, tagmanager.google.com. Kalau sebelumnya belum pernah punya akun Tag Manager, Anda akan diminta login dulu ya, login ke akun Anda. Saya coba login ke akun yang belum ada Tag Manager-nya ya. Kita lihat tampilan awalnya seperti apa. Oke. Kita coba yang ini ya. Ini saya lupa password. Oke. Nah, masih salah ya. Saya lupa password. Saya klik lupa sandi aja ya. Supaya bisa login. Oke, verifikasi di nomor telepon. SMS. Oke, belum masuk ya kodenya. Oke, nomor teleponnya belum dimasukkan. Sorry. Saya masukkan nomor teleponnya ya. Nah, akan dikirimkan SMS ke nomor handphone saya 747402. Nah, berikutnya ya. Oke, verifikasinya biar aman ya. Oke. Wah, ternyata berlapis-lapis nih keamanan saya ya. Oke, nah ini jarang saya buka. Saya lihat dulu. Masuk kode ya. Kode verifikasi 500359. Oke. Nah, ini lapisan terakhir nih. Mudah-mudahan bisa langsung masuk. Nah, saya masukkan sandi baru ya. Oke. Nah, sudah ya, sudah masuk. Oke. Kita lanjutkan ke tag manajernya. Tampilannya akan seperti ini ya, setelah Anda memasukkan username dan password Google Anda. Nah, seperti ini. Nah, nanti Anda tinggal buat akun ya. Tampilan seperti ini, buat akun. Kemudian masukkan nama akunnya bebas ya. Akun saya atau akun Anda bebas. Negaranya Anda pilih Indonesia. Indonesia. Pilih Indonesia, kemudian ini boleh dicentang, boleh tidak ya. Nah, penyiapan penampung ya, penampung ini website Anda. Misalnya alamat website Anda apa ya. Kemudian pilih web ya. Pilih web, kemudian buat ya. Buat. Nah, setelah dibuat tampilannya akan seperti ini karena saya sudah buat banyak akun ini ya, Tag Manager. Nah, tampilannya seperti ini setelah dibuat ya. Akan masuk ke ini ya. Ini yang sudah jadi ya. Nah, ini Indo Herbal udah saya buat ya. Tampilannya akan seperti ini setelah selesai pembuatan akun. Nah, Anda masuk ke halaman ini ya. Kalaupun tidak masuk ke halaman ini ya, nanti ada panduan, Anda ikuti aja panduannya.
Anda next-next-kan saja ya. Nah, intinya setelah masuk ke Tag Manager-nya ya, Anda sudah login ke akunnya ya. Ini saya punya beberapa akun, ini akun yang berhubungan dengan situs ini. Nah, yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah copy kode Tag Manager-nya ya. Anda klik di sini ya. Di sini ada GTM ini ya, kode GTM, Anda klik. Nah, inilah kode yang harus Anda kopikan ke website Anda. Anda klik kodenya, kemudian Anda paste di sini ya. Perhatikan di sini, tempelkan kode ini di posisi setinggi mungkin dalam head ya. Head ya, head itu paling atas ya. Ini head ya, perhatikan, cocokkan pemasangannya head. Mungkin tampilan plugin Anda bisa jadi berbeda dengan saya, tapi fokusnya adalah kita tempel di bagian head ya. Nah, bagian paling atas, yang paling head. Kemudian kode satu lagi ya, tempelkan kode ini tepat setelah tag body pembuka ya. Tag body pembuka, kita lihat lagi ini ya, after the body tag ya, setelah body ya. Nah, ini before, ini close, ini putar ya, ini yang paling bawah. Di sini dikatakan setelah tag body ya, after the body tag berarti di sini. Kita pasang, kemudian kita save. Nah, dengan demikian tag manajernya sudah connect ke website Anda. Oke. Kita klik OK. Nah, Anda sudah berhasil memasang kodenya. Sekarang kita tinggal setting apa saja yang ingin Anda lacak ya. Apa aja tombol yang ingin Anda lacak. Sekarang kita ke Google Ads-nya ya. Ke Google Ads, Anda masuk ke menu alat dan setelan, kemudian konversi ya. Menu konversi. Nah, di sini kita akan membuat hal apa saja yang Anda baca ya. Di sini saya sudah punya banyak hal yang saya baca ya. Yang saya baca. Kalau masih kosong berarti Anda belum pernah membuat tindakan konversi sebelumnya. Untuk membuat tindakan konversi baru, Anda klik tombol tambah. Kemudian pilih situs ya. Kalau bahasa Inggris site ya, website. Kita pilih situs. Nah, kemudian siapkan tag ya. Nah, ini sama nih, mirip-mirip dengan Facebook ya. Kategorinya Anda mau apa? Yang pertama kali Anda lacak itu apa? Biasanya yang paling penting kita lacak ya, view konten ya kalau di Facebook ya. Kunjungan halaman, orang lihat konten website kita. Walaupun kita dapat data klik di Google Ads, kita belum tahu orang yang klik itu masuk nggak ke website kita. Jangan-jangan mereka hanya klik tapi nggak masuk gitu. Jadi kita butuh data view konten. Nah, view konten ini kategorinya kunjungan halaman ya. Kategorinya kunjungan halaman. Kemudian nama konversinya ini nama eventnya kalau di Facebook. Anda bebas ya. Misalnya kalau saya biasanya singkat view konten Indo Herbal ya. Indo Herbal. Nah, bebas ya, sesuaikan dengan nama website Anda. Kemudian nilai ya, nilai jangan gunakan nilai ya. Pilih jangan gunakan nilai. Tidak perlu digunakan nilai. Kalau mau gunakan nilai sebenarnya boleh tapi jarang terpakai juga ya nilainya. Nilai ini kalau ada konversi nilainya berapa gitu. Tapi jarang dilihat kalau di Google Ads ya. Jadi pilih jangan gunakan nilai, hitungnya itu satu ya. Hitung satu ini ya, direkomendasikan untuk prospek pendaftaran konversi lainnya karena hanya interaksi pertama yang dinilai. Jadi dihitungnya itu ketika mereka ngeklik kemudian nge-view pertama kali ya, kedua ketiga kali mereka view lagi itu nggak dihitung ya. Jadi kita menghitung dari mereka ngelihat, mereka ngeklik, nge-view-nya mereka sampai view nggak gitu per orang gitu ya. Kadang satu orang bisa masuk berkali-kali gitu ya. Jadi kita hitung satu aja. Kemudian periode klik tayangnya 30 hari ya. Kemudian periode konversinya 1 hari ya. Ini biarkan default saja. Sertakan dalam konversi. Nah, ini penting ya. Kalau untuk yang Anda lacak itu adalah view konten, jangan sertakan konversi. Kenapa? Karena nanti pada strategi bidding tertentu di Google Ads ya, itu ada strategi maksimalkan konversi. Nah, kita bisa terjebak di konversi ini.
Google menilai kalau view konten ini kita sertakan dengan konversi, ketika kita dapat view konten, Google menilai kita untung, kita dapat konversi. Nanti digas oleh Google, digas di sini maksudnya dioptimasikan oleh Google untuk mendapatkan view konten sebanyak-banyaknya. Sedangkan konversi yang kita maksud bukan konversi yang itu. Jadi usahakan sertakan konversi ini Anda centang hanya untuk event yang benar-benar Anda inginkan sebagai konversi. Kalau view konten kan jarang dianggap sebagai konversi. Jadi jangan sertakan konversi. Model atribusi pilih klik terakhir ya. Pilih klik terakhir kemudian buat dilanjutkan. Nah, kemudian kita pilih pada penyiapan tag ini gunakan tag manager ya. Gunakan tag manager. Nah, ini ID konversinya. Kode inilah yang akan kita konekkan ke tag manager kita. Oke, sekarang kita ke tag manajernya ya. Ke tag manajernya, kita buat tag baru. Kita buat tag baru ya. Di sini ada menu ikhtisar, tag pemicu, variabel. Kita ke menu tag, penanda ya, pengelola tag. Kemudian di menu tag ini kita tambahkan tag baru. Nah, di menu tag ini ya di sini masih belum ada tag yang terpasang, ya kita pasang dulu ya tag baru. Nah, tag baru kita beri nama ini ya, view content. Bebas sebenarnya penamaannya ya. Ini penamaan saja. View content oke, view content Google Ads ya. Karena nanti kita akan pasang juga view content Google Facebook Ads di sini ya. Jadi saya biasanya menamakan G-Ads di sini ya. G-Ads view content. Oke. Kemudian konfigurasi tag. Konfigurasi tag kita klik. Kita masukkan tracking konversi Google Ads. Ya, tracking konversi Google Ads. Kita masukkan nih. ID konversi ya. ID konversi. Kemudian kita paste di sini. Label konversi juga kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Label konversi ya. Nah, kemudian pemicuan ya, trigger. Kalau bahasa Inggrisnya trigger. Pemicuan ini kita klik edit. Ya, kita pilih pemicunya all page dulu ya, semua halaman. Jadi, kunjungan halaman ini view konten akan terlacak ketika semua halaman atau halaman apa saja dibuka. Kemudian teks simpan. Oke. Nah, di sini disampaikan pastikan Anda menambahkan dan mengkonfigurasi tag conversion linker ya untuk diaktifkan di semua halaman Anda ya. Nah, kita pasang juga tag conversion linker ya. Oke. Ini kita selesaikan. Oke, ini udah terpasang ya. Kemudian kita conversion linkernya kita pasang ya. Kita pasang di sini baru ya, kita tambahkan conversion linker. Conversion linker ya. Kalau conversion linker ini kan nggak ada di Facebook, jadi kita penamaannya conversion linker saja. Oke. Kita tunggu loading. Kita refresh lagi ya. Conversion linker ini konfigurasi tagnya kita pilih ini ya, Google Conversion Linker ya, Google ini ya, Conversion Linker. Nah, Google Conversion Linker ini ya, aktifkan penautan di semua URL halaman. Ya, Anda pilih yang pertama saja. Dan di sini kita tidak perlu memasukkan ID konversi tadi ya, seperti yang tadi. Oke, halamannya tidak termuat. Kemudian pemicuannya sama, pemicu atau triggeringnya all page, semua halaman. Artinya conversion linker ini akan aktif di semua halaman. Oke. Coba saya refresh ya.
Google Ads-nya. Nah, di sini sudah dua tag yang terpasang ya, satu view content, conversion lingkar. Oke, saya pilih lagi. Nah, selanjutnya ya, kita pasang tombol apa saja yang ingin Anda lacak gitu ya. Ini kita tes dulu. Ini lagi error Google Ads-nya ya. Saya pilih login. Saya pilih akun. Nah, ini udah masuk. Oke. Nah, kita lihat di ini ya, di landing page kita. Apa saja yang ingin Anda lacak. Sama seperti Facebook Ads, Anda bisa melacak banyak hal di sini ya. Anda bisa melacak tombol, Anda bisa melacak video ya, Anda bisa melacak bahkan scroll halaman gitu, yang scroll halaman sampai bawah atau yang berapa lama di halaman Anda gitu ya. Nah, untuk melacak tombol ya, kita perlu tahu nih tombol ini ya, kita bisa lacak dengan trigger apa. Untuk lebih jelasnya ya, kita bisa tes yang sudah kita pasang tadi. Mohon maaf ya, agak terkendala di ininya, loadingnya. Saya masuk ke konversi lagi. Oke. Kita lihat yang tadi apakah sudah tersimpan atau belum. Udah ya. View content Indo Herbal. Nah, ini udah tersimpan ya yang tadi. Nah, kita cek dulu ya di menu pratinjau ini ya. Ini ada dua tag yang udah kita pasang. Kita cek di menu pratinjau atau apa ya kalau bahasa Inggrisnya, debugging, preview. Nah, di menu pratinjau ini ketika kita klik ya, ini tampilan baru ya. Kalau dulu nggak seperti ini tampilannya, ini tampilan baru ya yang masih beta. Kita masukkan websitenya, alamat landing page-nya atau websitenya. Masukkan di sini, ya. Kemudian kita start. Dia akan connect ke website atau landing page Anda. Setelah connect ke landing page, ya, dulu biasanya di bawah sini muncul nih tag apa saja yang sudah berhasil dipasang atau yang terlacak ya. Nah, sekarang munculnya di halaman yang berbeda ya. Oke, kita lihat tag yang sudah terpasang Google Ads Remarketing ya. Kita cek di sini yang udah kita pasang tadi. Masih belum terbaca sepertinya ya. Kita cek tracking konversi, kemudian all page sudah oke. Kemudian conversion lingkar sudah oke ya. Nah, mungkin kita harus kirim dulu ya biar dia kebaca ya, publikasikan. Kita lanjutkan. Summary. Kita cek pas window. Nah, di sini masih belum ada tag yang kebaca. Setelah dipublikasikan, kita masuk lagi ke workspace atau ruang kerja ya, workspace. Kita klik pratinjau lagi. Nah, kita close dulu yang tadi, kita klik pratinjau. Di sini sudah selesai pemasangannya ya. Kita klik pratinjau. Oke, kita masukkan lagi websitenya. Kemudian Google akan connect ke website kita. Nah, setelah terbuka sempurna ya, pastikan debugger ini connected. Sudah connect. Di sini kita klik continue. Nah, di sini sudah terbaca ya. Yang kita pasang tadi ada dua tag ya.
view konten yang Google Ads-nya, kemudian conversion linker-nya ya, conversion linker. Oke, conversion linker. Sekarang kita lacak lagi tombol lain gitu. Kita mau ngelacak misalnya tombol ke WhatsApp ya. Tombol di sini ya, tombol ini mau kita lacak misalnya. Nah, untuk mengetahui tombol tersebut, ya, oke, ini nggak bisa dipindahin ya. Untuk mengetahui tombol ini triggernya apa, ya kita tes dulu. Ya, ini kan tag assistant ini akan melacak kalau kita ngeklik di sini ya. Jadi ini terhubung. Nah, caranya Anda pencet tombol kontrol ya, atau pakai MacBook tombol command. Kemudian Anda klik ya di tombol tersebut agar ketahuan di tag asistennya nanti kebaca. Nah, sepertinya sedang ada kendala ya. Ini nggak kebaca gitu ketika kita klik. Seharusnya akan kebaca. Oke. Kita pasang tombolnya dulu ya. Ini kembali. Langkah-langkahnya kita setting di sini ya tombolnya. Nanti kita lihat tombol itu triggernya apa di belakangan karena di sini nggak kebaca ya. Saya kurang tahu nih jaringannya atau bagaimana. Kita pasang trigger apanya dulu ya, tag manajernya. Udah klik di sini ya, pilih lagi situs. Kemudian seperti tadi kategorinya apa gitu. Anda mau baca tombol tersebut sebagai apa? Apakah sebagai pembelian ya, purchase, check out ya, berlangganan, add to cart atau leads ya, kalau kontak itu leads. Ini bebas ya, Anda mau membaca tombol itu sebagai apa. Kalau landing page Anda mengarah ke WhatsApp, ya biasanya itu antara add to cart atau leads ya. Kalau leads lebih ke orang mengisi data ya. Kalau hanya klik tombol masuk ke WA biasanya add to cart. Tapi ini sekali lagi pembacaan Anda saja. Anda mau ngebaca sebagai apa gitu ya. Nah, kita pilih misalnya menambahkan ke keranjang. Di sini yang penama kita namakan tombol tombol apa ini ya? Tombol order sekarang di sini ya. Tombol order sekarang di sini. Order sekarang Indo Herbal ya. Nah, saya biasanya ngasih tanda di awal ini nih. Indo Herbal. SPRLN. Spirulina. Oke. Agar mudah nanti ngebaca ininya ya. Kemudian pilih jangan gunakan nilai. Ya, kemudian 1. Nah, ini default ya. Nah, kalau Anda mau menganggap tombol ini sebagai konversi, ya, Anda bisa sertakan dalam konversi ya. Sertakan dalam konversi bisa Anda centang. Kalau itu Anda nilai sebagai konversi karena itu adalah funneling terakhir di website. Setelah itu kan masuk ke CS atau ke WhatsApp ya. Itu bisa dinilai sebagai konversi. Kita pilih ini klik terakhir ya, kemudian buat dan lanjutkan. Kemudian sama kita gunakan tag manager dan kita ambil lagi ID konversinya. Di tag manajernya kita buat baru. Nah, sebelum kita buat baru ya, kita akan ngelacak klik di sini ya. Orang yang ngeklik tombol, kita perlu tambahkan variabel baru dulu. Variabel baru ini agar bisa ngelacak klik ya. Kalau kita belum tambahkan, dia nggak kebaca kliknya. Karena defaultnya nggak ada. Kita tambahkan di sini ya, buat variabel konfigurasikan ya, di sini. Konfigurasikan, kemudian kita aktifkan nih, klik ya di bagian klik. Nah, kalau belum diaktifkan, dia belum aktif nih. Kita klik semuanya saja ya. Ini untuk trigger ya. Nah, di sini proses memuat, kita tunggu. Menyimpan ya, sampai dia masuk. Oke, selesai ya. Sudah selesai prosesnya. Kita klik ini ya. Kita close. Nah, kita buat tag baru. Ya. Kasih nama ya. Google Ads ATC misalnya, add to cart gitu.
atau nama tombolnya gitu. ATC spirulina. Spirulina ya. Kemudian konfigurasikan tag-nya ya, Anda masukkan tracking konversi Google Ads ya. Tracking konversi Google Ads. Kemudian ID konversinya dimasukkan. Label konversinya juga kita copy ya, jangan sampai ketukar ya. Label konversi kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, kemudian ke pemicu. Nah, pemicu ini kita pilih karena di sini belum tersedia ya, kita klik tombol tambah di sudut kanan atas layar ya. Kita klik tombol tambah, kemudian kita pilih klik. Nah, di sini karena kita belum tahu nih klik ini klik yang mana ya. Kita coba klik lagi. Oke, masih belum kebaca sepertinya ya. Kita perlu reload ulang yang ini ya. Kita reload ulang lagi supaya dia kebaca. Nah, misalnya di sini namanya boleh dikasih nama tombol pesan sekarang ya. Nah, pemicunya ini kita pilih semua elemen ini ya. Di bagian klik kita pilih semua elemen. Nah, kita belum tahu nih kliknya ini klik yang mana gitu ya. Ini semua klik. Kalau semua klik kita lacak berarti orang ngeklik di mana saja kan kebaca konversi gitu. Kita perlu tahu kliknya klik yang mana, klik spesifik ya. Kita tes dulu karena kita belum tahu, kita pilih dulu semua klik, kita simpan dulu ya. Baru di tag asisten tadi kita lacak. Oke. Ini sedang proses penyimpanannya. Oke, simpan. Kita klik simpan. Tracking konversi Google Ads. Nah, ini dia yang tadi ya. Ini yang view content, ini yang add to cart-nya ya, add to cart. Saya cek dulu yang view content pertama tadi apakah sudah pas ya. Tracking konversi, oke, udah pas. Nah, sekarang kita kirim dan kita lihat pratinjaunya ya. Kita kirim. Sebenarnya tanpa dikirim pun kita udah bisa lacak di tag asisten ya, tapi ini saya kurang tahu, tadi belum dikirim, dia belum kebaca gitu ya. Kita kirim dulu, kemudian baru kita masuk ke mode pratinjau lagi ya. Di mode pratinjau ini, kita ngetes ya, tombol itu spesifikasi kliknya apa saja. Nah, kita coba ulang lagi tag asistennya ya. Kita coba start lagi untuk ngebaca tindakan-tindakan yang terjadi di landing page kita. Oke, sini udah kebuka ya. Kita tunggu sebentar loading. Nah, kita klik continue di sini. Oke, di sini kebaca ini ya, tag yang prior atau tag yang udah tertrigger, yang udah kebaca sama Google Tag Manager-nya ada dua, Google Ads View Content sama Conversion Linker. Kita coba klik ya, kita klik di mana saja di website kita klik di sini, kemudian kita cek. Nah, di sini kebaca nih, kita ngeklik ya. Jadi kita ngeklik kebaca, tapi yang tadi kita pasang yang add to cart spirulina kebaca gitu, tertrigger, terpayar. Nah, ini kan kita nggak mau. Kita nggak mau semua klik itu terbaca konversi. Kita mau hanya di tombol yang paling bawah ini aja ya. Tombol paling bawah aja. Nah, kita coba klik tombol yang paling bawah sambil menahan tombol kontrol ya, atau tombol komen. Ya, kita klik, kemudian kita balik lagi ke tag assistant. Di sini kebaca lagi, satu klik ya. Satu klik kebaca lagi. Kita masuk ke klik nomor 6. Nah, klik nomor 6 ini kan kita udah tahu pasti kalau itu tombol yang ini. Nah, kita mau lihat spesifikasi kliknya. Klik yang itu, klik yang seperti apa sih? Kita masuk ke bagian variabel. Ya. Nah, di variabel ini ada spesifikasi eventnya, URL-nya, klik classes-nya ya. Jadi ada spesifikasinya. Gitu. Tombol yang kita klik itu, inilah spesifikasinya. Jadi inilah yang akan kita masukkan ke tag manager tadi ya. Kita balik lagi ke tag manager, kita lihat tag
yang ATC tadi ya, tukar tadi. Kemudian kita masuk ke pemicunya ya, triggernya. Kita edit triggernya, Kemudian, nah ini klik di sini kan masih semua klik gitu. Kita edit kliknya, klik spesifik gitu. Kita lihat di variabel ini ya, baik event, URL, classes maupun yang lain, hal yang paling spesifik yang menggambarkan tombol ini ya. Jadi yang hanya ada di tombol ini gitu. Order sekarang di sini misalnya. Kita lihat di landing page kita ada nggak tulisan seperti itu selain di tombol ini. Kalau nggak ada, kita bisa pakai teksnya gitu. Klik teks ya. Atau kalau ada ininya ya, yang lebih spesifik lagi, kita bisa pakai. Kita lihat di sini klik classesnya Elementor button text ya. Elementor button text ini di sini ada nggak selain itu yang Elementor ini kan dibuat dengan Elementor ya. Button lain gitu. Ini kan ada 2 button tapi tulisannya beda. Gitu. Berarti yang paling spesifik adalah yang tadi gitu. Kalau kita pilih yang Elementor button text, ini juga Elementor button gitu. Ini juga Elementor button. Tapi tulisannya kan beda. Nah, kalau kita mau ngelacak 2 tombol ini sebagai add to cart, kita bisa langsung ini pilih Elementor button text ya. Tapi dilihat dulu, di atas masih ada tombol lagi nggak? Ternyata masih ada tombol nih. Jangan-jangan yang ini nanti kebaca juga. Jadi yang paling aman ya, tombol yang ini kita ambil dari klik text-nya ini. Order sekarang ya. Kita lihat yang paling spesifik ini, order sekarang di sini. Jadi di tag manager kita pilih klik text. Klik text berisi ya, contain. Kita pastekan order sekarang di sini. Baru kita simpan. Kemudian kita tes lagi ya. Setelah kita simpan, kita tes lagi. Ini nggak perlu disimpan ya, karena yang kita ganti hanya pemicunya saja. Kita kirim dan kita tes lagi. Kita kirim. Pada saat mengirim ini boleh dikosongkan ya, nggak perlu ada isi nama dan deskripsi, nggak masalah. Kita kosongkan, ya masuk lagi ke pratinjau ya. Kita masuk lagi ke workspace, ruang kerja. Ini kita close saja, kita muat yang baru saja ya biar aman. Kita masuk ke pratinjau lagi. Kalau bahasa Inggrisnya saya lupa ya, pratinjau itu debugging mode ya atau apa ya. Nah, kita masukkan landing page kita lagi, kita start lagi ya. Kita tes nih, kita tes. Oke, ini sudah loading halamannya. Sampai sempurna, oke. Kemudian kita di sini klik continue. Nah, ini kalau halamannya kebuka saja ya, tanpa kita klik apa-apa, itu yang kebaca adalah view content ya dan conversion linker ya. Nah, kalau kita klik ya, kita klik di sini sembarang klik, ya kebaca nggak? Nah, di sini kebaca klik, tapi nggak ada tag yang ini ya, nggak ada tag yang tertrigger ya. Kita klik di mana-mana ya, kita coba klik banyak-banyak ya. Kita klik sini ya. Nah, tapi nggak tertrigger yang tadi ya, nggak kebaca tukar tadi ya. Kita coba sekarang klik di tombol ini, order di sini ya. Order sekarang di sini kita klik. Jangan lupa kliknya itu sambil tekan tombol kontrol ya, biar nggak berganti halaman yang ini gitu. Halamannya tetap di situ. Nah, ini kan klik yang terakhir tadi, itu klik yang ke-8 ya, kita cek klik yang ke-8. Nah, di klik yang ke-8 tadi, udah terdeteksi ya, add to cart. Oh, setiap ada orang yang klik ini, berarti udah kebaca add to cart. Jadi, sama persis seperti Pixel ya, kita melacak apa yang terjadi di website kita, untuk keperluan entah retargeting ya, kalau di Google namanya remarketing, ataupun untuk custom audience dan segala macam. Jadi, itu dia cara memasangnya. Berarti ini udah oke ya. Tinggal kita pasang lagi untuk tombol-tombol lainnya. Misalnya kita mau pasang tombol yang ini lagi ya. Kita lihat aja ini tombolnya klasifikasinya apa. Spesifikasinya seperti apa. Kita klik. Kemudian kita lihat lagi ya, klik yang ke-9. Di sini belum ada tag yang fire ya.
variabelnya kita lihat di sini. Nah, kita bisa ambil yang paling unik ya, konsultasi di sini. Oke. Kita berarti buat tag baru lagi. Ini saya coba login ke Google Ads lagi ya, karena tadi error jaringannya. Jadi untuk setiap pelacakan, entah itu tombol atau itu video atau apapun yang Anda lacak ya, sebaiknya Anda buat dulu di Google Ads-nya ya, supaya nanti bisa ditampilkan. Oke. Kita contohkan satu lagi ya di bagian konversi ini. Kita mau ngacak tombol yang konsultasi di sini ya. Ini nggak kelihatan karena ini. Nah, kalau di close dia nggak connect nanti. Oke, kita masuk ke tindakan konversi. Nah, tadi belum kita ini ya, penamaan Indo Herbal belum ini ya, belum connect ke sini berarti yang tadi ya. Nah, udah ya, udah. Indo Herbal Spirulina tombol order sekarang ya. Ini yang tadi ya. Oke. Sekarang kita buat lagi yang baru. Kita tambahkan lagi. Kemudian kategorinya boleh bebas ya. Tambahkan keranjang. Hanya Indo Herbal. Konsultasi di sini. Apakah harus semua tombol yang dilacak, Mas? Nggak harus ya. Anda mau pilih tombol yang mana saja bebas. Mana yang ingin Anda baca gitu ya. Ini pilih pilih satu ya. Kemudian ini 30 hari. Nah, konversinya Anda boleh sertakan konversi atau enggak ya. Kalau tombol tersebut Anda baca sebagai konversi, silakan. Oke. Kemudian tag manager lagi di konversi ya. Dan kita tambahkan di sini ya. Tag, kita tambahkan tag baru. Kasih nama ya. Google Ads konsultasi di sini. Oke. Kemudian tagnya tracking konversi ya. Jadi konversi ini kita copy di konversi, kemudian label konversi kita copy lagi dan kita paste lagi di sini. Nah, triggernya ya, pemicuannya kita buat baru karena belum ada tadi ya. Kita buat baru, kita kasih nama tombol konsultasi di sini misalnya. Nah, pemicunya adalah klik ya, klik semua elemen. Kita pilih kliknya beberapa klik ya. Nah, kita ambil dari sini ya, variabelnya ya, di bagian variabel kita ambil. Nah, klik teks ya, klik teksnya konsultasi di sini. Jadi kalau ada yang ngeklik tombol ini akan kebaca. Klik teks. Ingat ya, Anda ambil yang paling unik ya, yang hanya dimiliki oleh tombol itu saja. Kita simpan. Oke. Simpan. Nah, satu lagi yang perlu ya, selain tombol-tombol yang ingin Anda lacak, Anda harus masukkan juga ini ya, Google Remarketing ya. Google Remarketing. Tambahkan lagi satu Google Remarketing. Google Remarketing. Oke, masukkan, tambahkan lagi ya, situs, kemudian pilih remarketing, pilih kunjungan halaman saja. Kemudian Indo Herbal remarketing ya. Ini saya pakai simbol-simbol ya, nggak apa-apa. Jangan gunakan nilai, kemudian satu, ini default. Nah, konversinya jangan ya, jangan sertakan konversi. Karena ini di setiap halaman ya. Jadi, ketika buka halaman aja ini udah ke trigger, jadi jangan sertakan konversi.
Buat dilanjutkan, Google Tag Manager, kita masukkan ID konversi ke Google Tag Manager. Kita buat baru, marketing. Tagnya kita konfigurasikan lagi, kemudian pilih yang pemasaran ulang Google Ads ya. Ini untuk remarketing. Kemudian kita ambil lagi label konversi. Kemudian trigger ya, triggernya di all page ya, semua halaman. Remarketing ini semua halaman aja. Nah, kemudian kirim, publikasikan ya. Di sini ya kita klik berikutnya, selesai. Nah, jadi itu dia teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, cara memasang Google Tag Manager. Silakan pasang tombol apa saja yang ingin Anda lacak di website Anda. Untuk memasang pixel kita bahas di video selanjutnya ya, karena takut videonya terlalu panjang. Tag yang wajib ada itu adalah ini ya, conversion linker, kemudian remarketing ya, sama view content, itu yang wajib ya. Kalau tombol lainnya Anda boleh bebas pilih tombol apa yang ingin Anda ini lacak ya. Oke, kita tes sekali lagi ya untuk memastikan tagnya terpasang dengan sempurna. Kita tes di sini, kita klik continue. Nah, ini ketika halaman terbuka yang kebaca 3 ya, view content, conversion linker, sama remarketing. Kemudian kalau kita klik tombol ini, yang kebaca adalah, kita klik ini ya, ATC Spirulina. Oke. Yang pertama tadi ya. Kalau tombol yang di bawah ini, kita klik, yang kebaca adalah konsultasi di sini. Jadi kita udah berhasil masang tombol dan terbaca dengan sempurna. Oke. Itu dia untuk video kali ini. Silahkan dipraktekkan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.